problemnya bukan di DPR. DPR itu hanya butuh waktu seminggu di DPR, bahkan bisa tidak. Jadi yang disebut sangat birokratis itu levelnya di pemerintah. Lirik Sepak Bola Indonesia. Halo Skorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia bersama gue lagi Rai Satnan. Dan kali ini kita kedatangan lagi tamu yang istimewa. Jarang-jarang nih, susah juga ngatur jadwal ya dengan beliau. Ada Pak Saiful Huda dari Ketua Komisi 10 DPR RI. Apa kabar Mas? Baik. Iya. Ini kebetulan banget baru selesai rapat dengan Menpora dan PSSI ya tadi ya. Betul. Soal naturalisasi nih Mas Huda. Gimana sebenarnya kalau Mas Huda, saya pengen tahu dulu nih pendapat tentang naturalisasi di mata Mas Huda itu seperti apa sih untuk olahraga Indonesia ataupun khususnya sepak bola mungkin? Saya termasuk yang ikut gelombang publik yang kritis terhadap proses naturalisasi. Oke. Karena publik kritis ada banyak faktor. Salah satunya dia merasa proses naturalisasi kan terus terjadi. Dan prestasinya belum kelihatan sama sekali. Jadi naturalisasi ditempatkan seolah-olah sebagai solusi jangka panjang. Padahal semangatnya kan semestinya naturalisasi harus ditempatkan pada konteks jangka pendek. Oke. Jangka panjangnya saya kira ya bagaimana secepat-cepatnya Federasi Olahraga kita PSSI menemukan bibit terbaik. Nah karena merasa ini kok dikit-dikit naturalisasi, artinya roadmap dalam rangka untuk menempatkan naturalisasi sebagai konteks jangka pendek nggak ketemu. Oh iya. Jadi ini panjang banget. Artinya kita khawatir pada konteks jangka panjang banyak anak muda kita, pesepak bola kita yang merasa beberapa tempat takut diisi terus oleh naturalisasi dan kekhawatiran kita terjadi demoralisasi dalam konteks jangka panjang karena dikit-dikit tanpa desain dan tanpa roadmap yang jelas federasi kita selalu menempatkan naturalisasi bukan sebagai solusi jangka pendek tapi sangat terkesan dan sangat terasa ini ditempatkan sebagai skema jangka panjang dan ini yang nggak boleh. Oke. Saya mewakili suara itu. Karena itu sejak awal saya agak pada posisi kritis dan memang harus disuarakan. Iya. Supaya teman-teman federasi juga merasa bahwa harus ada perbaikan ke depan. Dan aura tadi sebenarnya kita rasakan. Pak Zainuddin Amali pada hal-hal tertentu sebenarnya setuju dengan cara pandang ini. Karena itu dia cerita tadi dalam forum kecil, saya termasuk menolak Mas Ketua naturalisasi yang diajukan oleh klub. Oh iya, gitu. betul. Selama ini kan ada proses yang diajukan oleh klub. Iya. Dan Pak Zainuddin bilang saya sudah menolak itu. Saya hanya minta satu pintu yaitu melalui federasi dalam hal ini PSSI. Nah, dia membayangkan ini sudah ada progres, gitu. Walaupun di mata kami nggak cukup ya. Sebagai sebuah prosedur, oke, itu saya kira progres. Tapi pada konteks keseluruhan, naturalisasi harus ditempatkan pada konteks jangka pendeknya. Dan roadmapnya seperti apa itu yang belum kita dapatkan dari federasi dalam ini PSSI. Oke, tapi tadi federasi menjanjikan apa sih, sudah terkait dengan naturalisasi ini? Karena akhirnya kan ya sudah diputuskan lah tadi ya, Komisi 10 menyetujui naturalisasi 2 pemain ini gitu. Karena masih ada tersisa 1 lagi. Nah, janji yang diberikan PSSI terkait dengan konsepnya Mas Huda tadi itu seperti apa di rapat tadi? Yang akhirnya membuat teman-teman PSSI dan Pak ZA menyampaikan bahwa rekomendasi naturalisasi ini sepenuhnya ada di tangan pelatnas kita, Sintayong. Artinya kondisi itu dianggap objektif. Jadi bukan karena tekanan kepentingan yang lain, karena memang ada kebutuhan. Yang kedua, tadi Pak Iwan Bule juga menjelaskan bahwa kita belum menemukan sosok pemain
yang bisa mengisi misalnya di back gitu. Oke. Jadi mulai soal dia cerita soal tinggi badan yang sampai ini nggak diketemukan, padahal di back dibutuhkan profil pemain yang semacam itu. Nah karena tidak ditemukan, lalu opsinya adalah naturalisasi. Termasuk yang mau nyusul ini. Iya benar, back juga memang posisinya. Back juga. Iya. Gitu. Nah, ya kita nggak tahu ini proses yang semacam ini mau sampai kapan. Tapi sikap kritis dari publik saya kira mewakili keresahan kita semua. Semestinya roadmap-nya jelas dan prestasi yang ingin dicapai dengan cara shortcut ini semestinya juga harus dicapai. Tapi belum kita dapatkan. Belum didapatkan ya. Banyak publik juga yang bertanya Mas Huda. Ini konfirmasi aja. Banyak juga netizen tuh bertanya, kok ribet banget sih ngurus naturalisasi, prosesnya kayaknya DPR nahan-nahan gitu maksudnya. Okay. Itu gimana? Mungkin bisa dikonfirmasi soal itu gitu, proses itu gitu. Nah, karena kan ya orang PSSI juga udah pernah kesini katanya, wah birokrasinya cukup rumit ternyata gitu. Tadinya kita cuma berpikir bisa 3 bulan selesai, ternyata sampai 6 bulan lebih lah kalau nggak salah ya. Sekarang tuh masih belum kelar-kelar nih untuk dokumen ini. Itu gimana ya Mas Huda mungkin? Persepsi itu saya kira bisa dijawab dengan singkat bahwa problemnya bukan di DPR. DPR itu hanya butuh waktu seminggu di DPR, bahkan bisa tidak. Jadi yang disebut sangat birokratis itu levelnya di pemerintah. Jadi setahu saya ada sekitar mandatori undang-undangnya ada sekitar 4-5 yang harus dilalui. Nah setiap mandatori undang-undang itu kan pasti ada ikutan administrasinya. Betul. Nah publik juga harus tahu bahwa surat masuk ke DPR itu baru kemarin. Belum lama. Karena itu langsung diproses di Komisi 3 dan lalu kami proses di Komisi 10. Jadi kalau ada rentang tadi 6 bulan, kira-kira pahitnya hanya seminggu di kami. Jadi sisanya 5 bulan. Iya. 5 bulan 3/4-nya ada di birokrasi. Birokrasi pemerintah itu ya. Pemerintah. Oh, jadi itu terjawab lah teman-teman. Akhirnya ya segitu. Sebenarnya cuma seminggu butuh seminggu kita cukup seminggu. Iya. Nah saya nggak tahu persis kenapa ada opini bahwa di DPR mempersulit. Padahal sesungguhnya tidak ada sama sekali. Ya cuma seminggu, paling lama seminggu. Oke, paling lama seminggu itu teman-teman. Jadi tidak serumit itu sebenarnya kalau sampai di DPR ya. Ya, mungkin sekali lagi kan memang ada melibatkan lintas kementerian ya. Iya. Gitu ada Kemenpora, ada Kemenkumham, ada Seknek, gitu. Terus kemudian ada Presiden, ada BIN. Benar. Karena mengecek semuanya. Iya dokumen-dokumen. Atau jangan-jangan fase proses administrasi digabung dengan fase lobby. Oh. Saya nggak tahu. Itu kan yang tahu kan teman-teman PSSI. Oh iya. Ya kalau dari masa lobby dimasukkan, mungkin bisa sampai segitu. Tapi prinsipnya kayaknya bisa cepet sih. Cepet ya. Nah kalau di kami pasti bisa cepet. Oke. Itu naturalisasi ya. Kita harapkan sih memang ya benar seperti kata Mas Huda sih. Saya sepakat. Ini harusnya untuk jangka pendek aja. Jangan sampai ada naturalisasi yang mubazir juga kayak yang udah duluan ya Mas ya. Betul. Iya. Karena banyak juga kelompok lah mungkin ya ibaratnya gitu yang menyuarakan kalau ada naturalisasi ini anak-anak muda ini yang lagi semangat-semangatnya kayak kehilangan harapan, gue nanti nggak dapat tempat tuh nanti di timnas. Itu yang kita khawatirkan dan kritik keras dari publik sepak bola saya kira perlu diapresiasi oleh pemerintah. Ini bagian dari kontrol dan perbaikan kinerja pemerintah. Karena itu kita sampaikan tadi bahwa federasi harus tanggung jawab full, tanggung jawab penuh terkait dengan naturalisasi ini. Jangan sampai nggak ada roadmap-nya. Jadi itu penting dan saya kira publik harus terus menagih itu. Jangan sampai lupa juga. Karena kekhawatiran saya juga ketika sudah naturalisasi beres,
Udah ya akhirnya Iya. kita nggak bisa evaluasi, kita nggak bisa mengawasi begitu. Karena itu jalan yang terbaik tadi ya kita sampaikan. Saya sampaikan pesan ke Jordi pasca menjadi pemain profesional ini, karena nggak lama kan dia paling 4 tahun 5 tahun. Benar. Sekarang udah umur 27 misalnya. Iya, betul. Kita minta komitmennya supaya dia tetap bisa membantu sepak bola kita dengan bikin akademi bola misalnya dan seterusnya. Itu kan karena target utamanya soal roadmap yang nggak ada. Iya. Ya kita cegat-cegati dengan pesan-pesan moral itu kepada Jordi. Tadi dia juga menyambut positif sebenarnya Pak ya, usul dari Mas Huda. Ya tadi dia jawab ini termasuk yang sedang dia pikirkan dan akan dia agendakan untuk pasca dia sebagai pensiun lah ya. Pensiun nanti akan bikin semacam akademi. Oke. Itu tadi seputar naturalisasi Mas Huda. Sekarang kita bicara soal supporter nih yang nggak ada habisnya. Salah satunya kemarin kita dapat kabar duka lagi lah gitu, ada supporter dari PSS Sleman yang meninggal gitu. Ya ibaratnya ya sudah diumumkan juga ya sama pihak kepolisian, ini termasuk dalam ada rivalitas juga lah di sisi supporter. Nah terkait dengan UU keolahragaan yang baru kan sebenarnya kan sudah ada yang mengatur supporter itu gitu. Berarti ini memang belum berjalan sesuai harapan sudah implementasi untuk menerapkan UU tersebut ya. Saya kalau ditanya, saya pada posisi sangat kecewa berat. Sebenarnya ada momentum yang bagus sebagai presiden yang bisa kita dorong setelah lahirnya undang-undang keolahragaan yang baru bulan Februari ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu momentum ketika ada peristiwa Bobotoh yang meninggal. Iya. Karena itu saya keras menyuarakan waktu itu karena saya ingin itu jadi momentum mandatori undang-undang olahraga yang baru ini bisa dilaksanakan. Tapi apa boleh buat, di dalam undang-undang yang semestinya mendorong harus ada pihak yang bertanggung jawab dan harus ada proses hukum, tapi faktanya nggak bisa hanya dikompensasi dengan uang dan nggak seberapa. Kita minta juga ada perbaikan, kita minta waktu itu di stop dulu piala presidennya. Oh iya. Karena kita minta penyelenggara membuat SOP baru sesuai dengan standar FIFA, disampaikan di publik dan supaya itu menjadi semacam the rule game baru dalam menangani supporter di setiap pertandingan. Nggak juga terlaksana. Nah, kemudian peristiwa terjadi kemarin di Sleman. Jadi saya sangat kecewa betul. Semestinya itu bisa menjadi momentum terbaik kita untuk supaya implementasi undang-undang keolahragaan kita bisa terlaksana. Tapi sayang sekali. Artinya ini PR yang saya kira masih perlu terus kita perbaiki ke depan. Jadi levelnya kan tidak lagi di level regulasi. Level regulasi sudah jelas mandatnya, hak kewajiban supporter, hak dan kewajiban klub diatur semua di situ. Bagaimana pemerintah harus berposisi mendorong sepenuhnya dalam melaksanakan undang-undang, tapi saya kecewa karena itu tidak jadi momentum. Jadi catatannya kan hampir 6 bulan ini faktanya, walaupun misalnya Sleman kan di luar stadion ya. Di luar kompetisi. Tapi di undang-undang diatur gitu. Terlepas sentimennya karena ini soal rivalitas soal apa gitu. Tapi sebenarnya kalau itu mau diurus dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak, saya kira itu bisa jadi momentum perbaikan sebenarnya. Tapi sayang dua-duanya lewat. Iya. Dua-duanya lewat begitu saja. Benar-benar. Ya kita harapkan nggak ada lagi lah ya korban-korban seperti ini sebenarnya. Betul. Karena sekali lagi mandatnya sudah jelas ya. Sudah jelas. Tinggal teman-teman terutama federasi ya PSSI betul-betul mengawal isu terkait dengan supporter ini dengan efektif dan lebih progres ke depan. Maksudnya ada langkah-langkah terobosan mau nggak mau. Iya benar-benar. Karena
sebenarnya PSSI kan punya divisi supporter gitu, tapi ya kita nggak tahu sekarang tuh langkah-langkahnya seperti apa untuk kita kan pernah diskusi bareng waktu itu. Iya. Iya dengan Sama Mas Budi Mandalungunte, Mas Budi Budi. Mandalungunte yang divisi supporter gitu. Nah ini yang harusnya sudah bisa diantisipasi ya sama PSSI terkait dengan hal ini gitu. Karena itu saya dorong terus teman-teman asosiasi supporter untuk terus kritis ini. Dan saya lihat peristiwa yang terjadi di Bandung, Bobotoh, saya kira itu dinamika yang baik. Saya kira tidak boleh entitas tertentu untuk membungkam suara kritis mereka. Saya kira tuntutan mereka masih sangat proporsional dan itu dilindungi oleh undang-undang. Bahwa harus ada yang tanggung jawab. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi pada level tidak ada yang tanggung jawab ketika peristiwa itu terjadi, itu yang menjadi persoalan. Dan saya melihat publik juga bisa melihat dengan mata kepala masing-masing. Benar. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana standar pengelolaan supporter di setiap pertandingan itu bisa diperbaiki ke depan. Kalau supporter kita bahas kompetisi nih, Mas. Terkait UU di UU-nya keolahragaan juga kan mengamanahkan agar industri sepak bola ini menjadi industri lah, gitu. Biar bisa settle. Sementara ada ya jelang kompetisi selalu ada cerita klub yang menunggak dan itu terkesan baru mereka mau ataupun terpaksa untuk melunasi ketika kompetisi akan berjalan karena ancamannya kalau nggak lunas tuh tunggakan nggak bisa ikut kompetisi. Gitu. Nah ini kan sebenarnya nggak sehat juga kalau begini terus gitu kan. Mas Huda sendiri melihatnya seperti apa nih dalam kacamata sudah ada olahraga seperti itu untuk industri dan berarti apakah sudah di jalan yang tepatkah musim ini gitu? Semangat kami waktu itu mendorong beberapa substansi dalam revisi undang-undang keolahragaan menyangkut soal pentingnya fase pengelolaan olahraga kita masuk pada fase industri. Sebenarnya semangatnya untuk menyudahi model yang semacam ini. Dengan cara apa? Banyak sebenarnya. Waktu itu kita rekomendasikan ada insentif yang diberikan oleh pemerintah, kemudahan yang harus difasilitasi oleh pemerintah selain tadi memberikan insentif. Terus kemudian menyangkut soal bagaimana industri yang dibangun setiap klub itu disupport penuh juga oleh supporternya dan seterusnya. Nah ini memang butuh waktu sih, ini butuh masa transisi yang saya nggak tahu sampai kapan kita bisa masuk fase di mana paling tidak olahraga, paling tidak di sepak bola ini menjadi industri yang sehat. Nah ukuran itu saya nggak tahu persis itu. Ukurannya seperti apa, lalu kemudian tidak ada tunggakan pembayaran dan seterusnya itu satu ya. Satu hal yang lain saya tidak tahu persis ya dalaman teman-teman di masing-masing klub itu seperti apa dan lalu publik dan supporternya juga bisa mengakses dan supaya kemudian kita tahu kenapa mereka nunggak, apakah betul karena faktor financial X atau faktor yang lain gitu. Saya kira saya membayangkan suatu saat ada fase di mana itu semuanya bisa transparan, itu semuanya bisa dibuka dan lalu reason publik juga lebih rasional. Oh ini problemnya ini faktor X-nya ini dan perbaikannya terkait dengan misalnya ada tunggakan itu kira-kira polanya harus begini dan seterusnya. Dan itu belum saya belum membayangkan bagaimana itu transisi menjadi industri itu bisa kita dapat ke depan. Iya, memang tidak mudah sih ya Bang. Apalagi kemarin di masa pandemi kali ya mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Tapi tapi walaupun tidak di masa pandemi, waktu tahun-tahun sebelumnya sering terjadi, selalu mengulang seperti itulah. Baru dibayar jelang kompetisi.
Sementara pemain memang bisa menunggu seperti itu kan, sebenarnya enggak juga kan. Iya, dia harus nunggu setahun gitu. Sementara ya mungkin kalau misalkan memang yang ada yang dapat klub lagi yang lebih baik lah. Kalau misalkan yang tidak ada nasibnya buruk ibaratnya, tidak seberuntung teman yang lain misalnya tidak langsung dapat klub baru, tidak dapat gajian kan saya kasihan juga ya pemain tersebut gitu. Saya nggak tahu ya gimana caranya itu fungsi federasi bisa dimaksimalkan. PSSI maksud saya, federasi sepak bolanya menjadi penengah paling tidak, memberi alternatif solusi. Saya nggak tahu apakah malah lebih baik melibatkan federasi atau tidak gitu, sebagai wasit ya, sebagai penengah. Tapi bayangan saya sih semestinya bisa, supaya hak pemain bisa terlindungi dengan baik, dan itu saya kira tugas federasi, karena dengan ini kita bisa mengirim pesan kepada publik domestik maupun internasional bahwa pengelolaan klub kita bagus, sebagaimana standar yang diinginkan oleh publik. Saya nggak tahu itu caranya seperti apa, terkait dengan potensi federasi semacam PSSI bisa terlibat ketika ada konflik masalah soal pembayaran itu. Ada NDRC sih mas namanya, kalau National Dispute Resolution Chamber sebenarnya. Tapi terkadang keputusan dari NDRC itu, yaitu baru dilaksanakannya itu jelang-jelang kompetisi gitu. Padahal udah diputuskan beberapa bulan yang lalu. Itu kayak gitu-gitu mas. Ada dinamika seperti itu sih. Emang ya selalu berulang lah tiap tahun di sepak bola Indonesia. Nah itu ya jadi penasaran. Iya, kenapa terus berulang? Iya, itu dia tuh. Nah, mas, kita mungkin beralih ke yang lain. Ini jelang Hari Olahraga Nasional 9 September nanti. Kalau dari kacamatanya DPR sendiri atau Mas Huda selaku Komisi 10, apakah olahraga kita ini sudah di track yang benar atau enggak? Termasuk dengan program pemerintah terkait dengan desain besar olahraga nasional. Kemarin kan dari pihak pemerintah sendiri menganggap DBON ini berjalan sukses ketika SEA Games itu meraih medali melebihi target dengan jumlah kontingen lebih sedikit dibandingkan sebelumnya gitu. Nah, merasa sukses gitu. Sebenarnya kan kalau DBON itu kan jangka panjang ya sebenarnya. Betul. Nah, ini kalau Komisi 10 melihat seperti apa olahraga kita sekarang ini? Ya, sebenarnya bisa dimulai dari beberapa pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya agak kritis, kira-kira masih jalan di tempat, belum ada progres yang bernas, misalnya begitu, bisa saja. Kalau diukur pada konteks prestasi yang sempat diukir setahun ini, misalnya dari beberapa event kompetisi yang diikuti, mungkin bisa dibilang ada progres dong, karena ada capaian prestasi yang sempat diambil gitu. Nah, kalau ditarik lagi pada landscape yang lebih luas, menyangkut soal mengukur prestasinya yang mungkin masih level regional, padahal potensinya gede, kapasitasnya yang belum kelihatan, terus kira-kira terobosan-terobosan yang belum bisa kita lihat gitu. Kalau dilihat dari kacamata itu sih kira-kira kembali tadi itu kayaknya masih jalan di tempat itu. Misalnya kita ukur dari level pendidikan olahraga. Di level pendidikan olahraga, maksudnya olahraga yang pada level di pendidikan yang mungkin ini bisa hari ini juga menjadi bagian dari yang dilakukan, rencananya akan dikolaborasikan dengan Kemendikbud misalnya. Kita belum mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu, masih buram juga. Apa yang dimaksud dengan melakukan proses rekrutmen sejak dari usia dini, sejak dalam level pendidikan dan seterusnya. Kalau ditarik ke situ lagi ya masih jauh. Belum lagi isu misalnya menyangkut soal berapa banyak sih kompetisi yang memang kontinu dan terus bisa digelar oleh pemerintah.
gitu. Jadi ibarat piramida begitu, pada level grassroots-nya ini sudah berapa banyak sebenarnya proses yang sudah dilakukan terkait dengan skema keolahragaan kita. Lalu piramida tengahnya menyangkut soal yang amatirnya, itu baru pada level profesionalnya gitu. Jadi piramida itu kira-kira terlalu berat di bawah. Jadi penyaringan elitnya itu sangat kecil banget dari proses yang sesungguhnya bisa ditempuh oleh pemerintah sejak di level grassroots, level kompetisi yang amatir, sampai kemudian kita bisa mendapatkan atlet profesional yang terbaik. Kalau ditarik di situ ya masih jalan di tempat, harus jujur diakui. Kita belum mendapatkan terobosan-terobosan. Nah, apa yang disebut dengan terobosan? Misalnya menurut saya, kalau kita nunggu dan terlena karena kita ingin semua siap dulu, semua perfect dulu gitu, nggak akan kita mulai-mulai. Karena itu saya ingin bayangannya itu ada terobosan tapi jelas konkret gitu. Misalnya sebagaimana kalau di Kemendikbud itu untuk melakukan lompatan transformasi pendidikan ada program LPDP. Misalnya itu membawa 5 juta anak muda Indonesia bisa kuliah ke bangku kuliah terbaik, kampus-kampus terbaik di seluruh pusat dunia gitu. Ada 5 juta per tahun. 5.000 orang. Anak-anak muda kita bisa mengenyam sekolah di perguruan tinggi di dunia gitu. Nah, kan bisa saja misalnya kalau mau kita ingin ada lompatan dari 5.000 gitu, ya sudah bisa bikin program setiap tahun ada 1.000 anak muda Indonesia khusus dikuliahkan, disekolahkan untuk menjadi pemain bola terbaik. Nah, misal begitu. Disupport beasiswanya, disupport magang di klub-klub sepak bola terbaik gitu. Bisa menurut saya. Itu lompatan. Sambil menunggu infrastruktur kita ini. Iya benar. Kalau nunggu infrastrukturnya, kompetisinya di kita panjang. Terlalu panjang kita menunggunya. Nah, menurut saya itu terobosan menurut saya. Kan bisa menurut saya. Jadi LPDP khusus bagi anak-anak yang menggeluti sepak bola. Kasih per tahun 1.000. Tahun berikutnya 1.000 lagi, kalau perlu tambah lagi. Akan dapat itu piramida yang tadi diisinya kecil di atas itu akan semakin besar dia. Selain kalau tadi grassroots, piramida itu kan berarti domestik tuh. Ada lompatannya dari grassroots, dari amatir, langsung ada lompatan karena kita kasih beasiswa yang beasiswa olahraga, tergantung cabang olahraganya saya kira. SKO itu apakah sudah seperti itu konsepnya Mas Uda? Kayaknya belum. Dan itu bisa hari ini kira-kira kalau saya ditanya apakah LPDP bisa kira-kira memberikan kuota khusus, bisa. Sebagai bocoran misalnya. Ini nggak tahu ini tiba-tiba kok jadi agak match ya dengan ini. Kita ada agenda revisi Undang-Undang Sisdiknas. Salah satu yang mau kita longgarkan ke depan itu adalah menyangkut soal definisi sekolah dasar, sekolah menengah, model kayak SD, SMP, SMA. Ini kan model baku. Gitu. Saya sama Mas Nadiem sudah agak sepakat. Jadi mau kita cairkan ini jenjang ini itu. Gitu. Jadi nanti kita bayangkan karena jenjangnya mau kita cairkan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas walaupun masih pro kontra. Karena kita bayangkan ke depan itu anak-anak yang memang punya kecenderungan di bola udah bikin sekolah bola sendiri. Ya dia lebih cair gitu. Nggak terikat oleh harus SD, SMP, SMA, nggak anu lagi kita. Ada sekolah seperti itu lagi. Kita mau dorong gitu. Walaupun ini masih perdebatan ya. Karena teman-teman yang masih pengen di pembakuan ini tetap terjadi kan mereka resisten gitu. Tapi saya setuju ide itu. Jadi dibikin saja gitu, dan itu yang nanti akan ada embrio
ada lompatan-lompatan di mana anak-anak muda Indonesia bisa kita sekolahkan atas beasiswa pemerintah untuk misalnya magang dan di tempat-tempat pusat terbaik di klub-klub sepak bola kita. Iya. Kira-kira begitu. Kita harapkan itu bisa terlaksana sih harusnya. Nah, karena itu kalau kita mau lihat lanskapnya semacam itu kira-kira Haornas yang tanggal 9 itu kira-kira kalau gede itu ya, kalau lanskapnya gede itu ya masih banyak PR. Masih banyak PR lah. Ya benar. Harapan Mas sudah untuk Hari Olahraga Nasional mungkin terakhir. Ya kita berharap capaian yang sudah ada dipertahankan dan saya ingin ada terobosan. Oke. Jangan menunggu semuanya siap dan itu butuh waktu. Iya. Nah, langkah-langkah terobosan itu jadi penting. Kumpulkan banyak pihak yang concern. Teman-teman di media yang selama ini menjadi partner kritis terhadap Kemenpora, Federasi PSSI, dan Federasi berbagai cabang olahraga, kumpulin, cari perspektifnya, temukan, rumuskan, bikin lompatannya. Saya kira Haornas tahun 2023 kira-kira kita sudah membayangkan ada lompatan walaupun itu kecil. Terima kasih banyak Pak sudah buat waktunya. Menarik banget perbincangan kita kali ini. Ada perspektif berbeda dari seorang anggota dewan terkait dengan sepak bola Indonesia tadi, termasuk dari supporter tadi. Benar-benar. Terima kasih banyak Pak sudah. Sukses terus. Oke, sekarang sekian dulu lirik kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.